Di chapter sebelumnya, Tintin yang menyamar sebagai alibi dihukum tembak sebagai mata-mata. Tapi benarkah Tintin sudah meninggal? Yuk cari tahu di chapter ini. Pria berjubah hitam yang sebelumnya terlihat berlari kini tampak berhenti di dekat sebuah tembok tinggi. Ia tampak mengintip ke area di balik tembok dengan hati-hati. Tangan kanannya menggenggam sekop kecil sementara keringat mengalir di dahinya menandakan bahwa ia tengah dalam situasi yang menegangkan. Di seberang tembok terdapat pemakaman sunyi dengan beberapa batu nisan yang tampak samar dalam kegelapan malam. Pria berjubah hitam akhirnya menemukan apa yang ia cari. Ia berdiri di depan sebuah makam dengan batu nisan yang bertuliskan, alibi mata-mata. Dengan suara lirih ia berkata, ini tempatnya. Nah saya mulai saja, sambil bersiap menggali tanah menggunakan sekop yang sudah ia bawa. Jelas bahwa ia memiliki tujuan tertentu di pemakaman ini sesuatu yang berkaitan dengan kuburan tersebut. Namun sebelum ia sempat menggali lebih dalam sesuatu terjadi. Terdengar gonggongan anjing. Dengan ekspresi terkejut ia berteriak pelan dan melompat ke belakang. Sekopnya pun ikut terlempar ke udara. Sementara itu seekor anjing putih berada di dekat makam tersebut menggonggong dengan keras seakan memberi peringatan. Ternyata anjing putih itu adalah Snowy. Gonggongannya bergema di tengah malam yang sunyi menambah ketegangan dalam situasi tersebut. Pria berjubah hitam yang terkejut itu berusaha kembali menguasai dirinya. Ia mengangkat satu tangannya ke depan memberi isyarat pada Snowy untuk diam. Diam. Saya mau menolong tuanmu, katanya dengan serius. Snowy tampak bingung dan ragu seakan tidak yakin apakah pria ini benar-benar berniat membantu atau justru memiliki rencana lain. Setelah beberapa saat menggali akhirnya pria berjubah hitam itu menemukan sebuah lubang udara yang menghubungkan ke dalam makam. Di dalam sisi lain dari lubang udara itu tampak sosok Tintin yang terkubur tetapi masih hidup. Dengan cemas pria berjubah hitam bertanya, Tintin, kamu ada di situ? Dan Tintin yang tampak lemah tetapi sadar menjawab, ya. Dengan ekspresi bingung dan kelelahan. Setelah berhasil menggali dengan cepat pria berjubah hitam menarik Tintin keluar dari lubang tersebut. Tintin tampak sangat bersyukur dan berkata, oh nyonya telah menyelamatkan jiwa saya. Mari. Tintin menduga kalau orang yang menyelamatkannya adalah seorang wanita yang menyamar. Tintin yang masih lelah segera bangkit untuk mengikuti penyelamat misteriusnya. Tintin bertanya dengan penuh rasa penasaran, kemana? Tetapi orang berjubah hitam itu dengan cepat menjawab, jangan tanya-tanya. Ikut saya. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang Tintin pun mengikuti ornat tersebut bersama Snowy yang setia berjalan di sampingnya. Setelah berjalan beberapa saat mereka tiba di sebuah rumah kecil yang tampak tersembunyi di antara bangunan lain. Orang itu berkata, nah sudah sampai. Masuklah lekas. Ia mendorong Tintin ke dalam rumah sementara Snowy terus mengamati keadaan sekitar dengan waspada. Di dalam rumah Tintin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya tak akan melupakan jasa nyonya. Sebelum penembakan sersan itu mengatakan bahwa saya takkan ditembak sungguh-sungguh tapi harus pura-pura mati. Saya turuti saja dan itu menyelamatkan jiwa saya. Tapi siapakah Anda? Dan mengapa Anda menolong saya? Tintin masih kebingungan dengan apa yang terjadi dan ingin mengetahui identitas penyelamatnya. Dua orang yang menyamar di dalam rumah itu justru menjawab dengan misterius, siapa kami? Lihat saja sendiri, Tintin terkejut saat mereka membuka penutup wajah mereka ternyata si detektif kembar Thompson dan Thompson. Hah, serunya dengan ekspresi tak percaya. Salah satu dari detektif itu kemudian berkata, ya kami. Kami tak mau sampai kamu ditembak mati. Tintin masih belum mengerti mengapa mereka menyelamatkannya. Tapi kenapa? Untuk apa? Tanyanya dengan penuh kebingungan. Detektif itu akhirnya mengungkapkan alasan mereka. Kami ditugaskan untuk menangkapmu. Tintin, penyelundup narkotik dan senjata. Tugas itu harus dijalankan tahu. Tintin terkejut mendengar tuduhan tersebut. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu rumah. Dok! 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 Suara itu menggema membuat semua orang di dalam rumah terkejut. Dari luar terdengar suara seseorang berteriak, buka pintu! Lekas! Aku penggali kuburan! Orang-orang di dalam rumah semakin panik menyadari bahwa keberadaan mereka mungkin telah diketahui oleh pihak yang mencari Tintin. Si penggali kubur itu berkata dengan ketakutan, celaka! Kita dikhianati! Mereka datang! Kita akan dibunuh semuanya. Mereka menyadari bahwa situasi semakin berbahaya dan mereka harus segera menemukan cara untuk melarikan diri. Di luar, sekelompok prajurit bersenjata mendekati rumah dengan cepat. Itu! Dobrak pintunya,
perintah salah satu pemimpin mereka. Mereka jelas sudah mengetahui keberadaan Tintin dan orang-orang yang menyelamatkannya. Pintu kayu rumah itu dihantam keras hingga hancur berkeping-keping. Asap dan serpihan kayu beterbangan. Sekelompok pria bersenjata dengan sorban merah bergegas masuk melalui pintu yang baru saja dihancurkan. Namun mereka justru bertubrukan satu sama lain dan jatuh bertumpuk-tumpuk. Kesalahan mereka ini memberikan kesempatan bagi Tintin dan detektif kembar berserta si penggali kuburan untuk melarikan diri atau mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Di atas atap terlihat detektif kembar sedang berlari mencoba melarikan diri dari situasi berbahaya. Mereka lari lewat atap, teriak seseorang dari bawah. Ya, dan tangganya ditarik, jawab yang lain. Jelas mereka berusaha mencegah pengejaran dengan menarik tangga agar tidak ada yang bisa mengikuti mereka dengan mudah. Di dalam bangunan para pria bersenjata dengan sorban merah berlarian keluar bangunan. Kejar! Tangkap mereka, teriak salah satu dari mereka. Setelah situasi mulai tenang, Tintin yang bersembunyi di balik mantel di gantungan baju akhirnya keluar. Wow! Mereka sudah pergi. Nah, ucapnya merasa lega bahwa dirinya tidak tertangkap. Namun ia tetap harus berhati-hati karena bahaya belum benar-benar hilang. Tintin keluar dari ruangan dengan cepat. Cepat! Kita harus keluar dari sini, katanya sambil berlari diikuti oleh anjing kecilnya Snowy. Ia sadar bahwa waktu mereka sangat terbatas sebelum musuh menyadari keberadaannya. Namun saat berlari keluar dari bangunan, di belokan ia bertabrakan dengan seorang prajurit membuatnya terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Snowy turut berlari di sampingnya kaget juga. Tertanya prajurit itu adalah kopral yang memaksa Tintin untuk menjadi prajurit sebelumnya. Dia menjerit, itu dia mata-mata yang mati itu. Tangkap dia! Pengkhianat! Bunuh dia! Teriak salah satu dari prajurit yang mengejar di saat Tintin berlari menuruni tangga. Tintin dan Snowy berlari sekencang mungkin melewati ganggang sempit kota dikejar oleh para prajurit bersenjata yang tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Adegan kejar-kejaran semakin memanas. Tintin dan Snowy berhasil berlari keluar dari gerbang kota sementara para penjaga dan tentara terus mengejar mereka. Di atas gerbang ada satu penembak jitu bersiap untuk menghentikan pelarian Tintin. Jika mereka tidak segera menemukan jalan keluar, nyawa mereka dalam bahaya besar. Di kejauhan, Tintin melihat sebuah pesawat kecil yang terparkir di dekat hanggar. Pesawat terbang! Seandainya kita bisa, katanya dengan harapan. Namun ia segera menyadari bahwa pesawat itu dijaga oleh seorang pria bersenjata. Jalan kabur tidak semudah yang dia bayangkan. Tintin berpikir cepat dan mulai berteriak, hanya satu jalan. Tong! Tong! Sambil berlari ke arah tentara yang menjaga pesawat. Ia tampaknya ingin mengalihkan perhatian penjaga dengan siasat cerdiknya. Tong! Tolonglah saya! Itu anjing gila! Tangkap dia! Teriak Tintin, berpura-pura ketakutan. Sang penjaga tampak kebingungan, tidak menyangka bahwa orang yang berlari ke arahnya justru meminta perlindungan dari Snowy. Snowy berkata, apa? Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rencana Tintin berhasil. Penjaga itu tertipu dan berlari menjauh memberi kesempatan bagi Tintin untuk bertindak. Berhasil! Dia lari! Selamat, serunya sambil menuju pesawat. Ini adalah kesempatan emas untuk melarikan diri dari kota yang penuh bahaya ini. Tintin berhasil naik ke dalam pesawat dan mulai menerbangkannya. Penjaga yang sebelumnya tertipu hanya bisa menatap dengan bingung ketika pesawat itu lepas landas. Tintin dan Snowy akhirnya berhasil kabur dari kota yang penuh bahaya, meninggalkan musuh-musuh mereka di bawah sana. Di akhir chapter ini Tintin dan Snowy berhasil melarikan diri dari kota berbahaya dengan pesawat, meninggalkan musuh-musuh mereka. Yuk kita teruskan ceritanya di chapter selanjutnya.